Ikrar halal bihalal dengan mengharap ridha Allah semata. Kami guru-guru Sekapane kemudian mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga kita kembali ke dalam kesucian. Kami guru-guru Sekapane kemudian menyadari dan mengakui dengan tulus ikhlasan baik antara yang muda dengan yang tua, bersama memberi dan meminta maaf antara yang satu dengan yang lainnya, karena kami menyadari telah berbuat khilaf. Semoga kita termasuk orang-orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. PGRI Cabang Kudian, alhamdulillah di hari yang fitri ini kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, siyamana wa siyamakum. Semoga seluruh kesalahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali ke fitrah. Boleh pantun Bapak Ibu? Boleh. Muka-muka rakyatnya sih Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Pasar Kudian. Pasar Kudian dekat kantor kecamatan. Apabila kami selaku panitia ada kekurangan dalam menyambut Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan. Nyambut betul ya Bapak Ibu? Yang saya hormati dan kita tunggu Bapak Panewu dari Kabupaten Kudian. Acara selanjutnya yang kita tunggu yaitu acara yang ke-6 tausiah kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Iwan Supriyatna, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa qala aidan, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Yang saya hormati Bapak Muhdi, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Sleman, Bapak Ketua PGRI, Masya Allah sahabat saya yang baik hatinya insya Allah, Puspika dari kecamatan maupun dan Ramil serta Kapolsek, semuanya yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus Bapak Ibu guru, inilah para pendidik yang insya Allah kelak akan menciptakan generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang hebat, generasi Z, generasi yang insya Allah akan membawa perubahan Indonesia semakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengajian itu kalau lama tidak nyaman ya Bu ya, apalagi suasananya tidak kondusif seperti ini ya Bu ya. Jadi semakin cepat semakin. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Oh enggak ya, Masya Allah. Maka dengan demikian, jangan terlalu paksakan anak-anak kita ketika kita bersama belajar. Maklum rentang waktu yang panjang kan Pak. Pagi pukul 7 sudah datang. Selesai pukul berapa Pak? 4 jam. Ibu dan Bapak di sini sudah berapa jam? Tadi, halo, masih nyaman? Sampai duhur apa sampai asar? Sebentar saja ya, nggak perlu lama-lama. Maka Bu, Pak, jamaah rahimakumullah, sekali lagi ketika kita membersamai anak-anak di sekolah, boleh jadi di antara anak-anak yang masuk sekolah itu dari rumah punya masalah, datang ke sekolah malah tambah masalah, datang ke sekolah malah justru dimarahi oleh bapak ibu guru. Ada yang begitu? Mudah-mudahan kita bisa mengarahkan anak-anak kita lurus ke arah yang lebih baik. Ya mari makumullah. Di depan kalimat silaturahim. Dengan siapakah kita harus bersilaturahim? Tentu saja yang pertama adalah dengan yang hari-hari kita bisa berselisih, kita berhari-hari hidup, kita berhari-hari dalam kondisi dalam bersosialisasi, guru dengan guru, guru dengan siswa, atasan dengan bawahan. Tentu saja ini yang pasti akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang namanya anak-anak, tentu saja kepada kita guru ada yang pernah bersalah, guru pun pasti demikian kepada anak-anak. Tidak akan ada selamanya guru yang selalu benar 100%, tidak akan ada. Pasti sesekali ada salah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan tali kasih sayang. Berhati-hati mengajarkan kepada anak, karena apapun yang kita katakan bisa menjadi bagian dari kehidupan anak, dan ini akan terekam luar biasa oleh anak-anak kita. Ketika bom atom dijatuhkan di Jepang, maka Kaisar untuk menyampaikan menjelang beliau wafat, menjelang beliau meninggal, ketika para pemimpin-pemimpinnya dipanggil oleh Kaisar, apa yang ditanyakan oleh Kaisar? Yang pertama, berapa jumlah guru yang ada saat ini? Artinya apa? Yang pertama kali guru dulu yang ditanyakan. Kenapa guru? Karena maju mundurnya satu negara tergantung para pendidiknya. Bagaimana mungkin generasi-generasi penerus itu bisa menjadi orang yang hebat apabila guru-gurunya tidak mengajarkan yang benar? Mudah-mudahan kesejahteraan kita juga setelah bulan Syawal ini semakin meningkat. Guru-guru yang belum ASN atau yang belum PNS mudah-mudahan segera diangkat, amin. Dimudahkan segala urusan kita, amin. Dan mudah-mudahan yang belum berjodoh segera didekatkan jodohnya, amin. 600 orang ini yang amini. Sekali lagi, yang belum berjodoh semoga segera berjodoh, amin. Sehingga nanti ketika mengajarnya semakin semangat.
karena sudah ada pendamping hidupnya. Amin. Yang masih punya utang, mudah-mudahan sepulang dari sini orang yang mengutangi membebaskan hutangnya. Amin. Hebatnya seorang guru, tentu saja ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Yang pertama, idza matabnu adama in qata'a amalu. Pada saat kita meninggal, in qata'a, terputus seluruh amal-amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ketika kita transfer of knowledge kepada anak-anak, anak melakukan apa yang kita ajarkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi terkadang manfaatnya ilmu tidak selalu mendatangkan keberkahan. Adakah di antara ilmu yang bermanfaat tapi tidak berkah? Banyak. Kenapa? Boleh jadi yang pertama, ini syarat agar kita mendapatkan kelak di akhirat, aliran dari ilmu yang bermanfaat dari anak didik kita. Bu, Pak, guru bukan hanya sebatas di sekolah, akan tetapi guru akan bisa dilihat sampai dimanapun. Ini hebatnya guru. Guru di sekolah kita ketemu, hormati luar biasa. Dan ketika di luar pun, ketika lebaran seperti ini Syawalan, anak-anak dari sekolah berduyun-duyun mendatangi bapak ibu gurunya. Ada yang begitu kan bapak ibu? Gimana rasanya Bu? Gimana rasanya Pak? Bangga kan? Bangga menjadi guru. Baru di dunia Pak, anak-anak datang saja kepada kita sudah merasa bangga. Coba bayangkan andai kata kelak dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita sedang berada di jurang api neraka, lalu anak-anak yang pernah kita didik ini menjadi syafaat menyelamatkan kita. Masya Allah, tabarakallah. Diajaknya oleh anak didik kita menuju surganya Allah. Gimana rasanya? Maka ilmu yang bermanfaat ada yang mendatangkan keberkahan, ada yang tidak datang keberkahan. Ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan keberkahan berlaku di dunia sampai akhirat. Akan tetapi ilmu yang hanya bermanfaat saja dunia. Contoh ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita. Jadilah pemimpin, jadilah pengusaha. Ternyata setelah jadi pengusaha, setelah menjadi pejabat, dia menjadi pejabat yang korup. Dimanfaatkan Pak ilmunya, tapi tidak mendatangkan keberkahan. Paham ya Pak ya? Ya Bu ya? Nah maka senantiasa Pak kita memohon kepada Allah. Bukankah doa kita setiap pagi mengatakan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Gimana Bapak Ibu sekali lagi? 1, 2. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, ini setiap pagi kita bacakan. Yang pertama kali yang kita minta apa Pak? Di pagi hari Rasulullah mensunnahkan doa ini. Usai subuh, doa pertama yang diucapkan adalah ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Manfaat dan berkah. Berkah yang mana? Di dunia dia bisa bermanfaat, di akhirat bisa menolong kita. Ini yang diberkahi. Karena boleh jadi sekali lagi Bapak Ibu, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat pertama boleh jadi dari kita Bapak Ibu, dari guru. Guru apabila mengajarkan kepada anak-anaknya, inilah hebatnya profesi guru sekali lagi, ketika diawali dengan kata lillahi ta'ala. Awali dulu dengan lillahi ta'ala, bukan hanya sekedar mengejar jabatan. Karena tidak sedikit orang yang karirnya luar biasa, dari guru berapa tahun menjadi pengawas, dari pengawas langsung menjadi luar biasa, menjadi kepala dinas dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Apakah itu menjadi sebuah manfaat yang luar biasa? Belum tentu Pak. Kalau dia tidak niati dengan lillahi ta'ala, jabatan boleh saja dimudahkan oleh Allah, tapi itu yang namanya istidraj. Dimudahkan. Istidraj itu kalau dalam bahasa Jawa diluluh, diulur, semangatnya yang luar biasa, tapi tujuannya hanya untuk dunia saja. Maka yang ditebarkan bukan ilmu yang bermanfaat dan berkah, tapi hanya sekedar manfaat di dunia saja, tidak akan membawa keberkahan di akhirat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, guru-guru kita sekalian,
insya Allah kelak berhak mendapatkan syafaat. Maka jamaah rahimakumullah, tentu saja ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya Bu, tentu saja Bapak, yuk Pak, kita lihat anak-anak sekarang dengan korban dengan penglihatan sehari-harinya, ilmu yang didapatnya dari HP, dunia maya luar biasa. Maka kita sebagai guru tentu saja wajib mengarahkan kepada anak-anak. Bagaimana mungkin anak bisa melihat, bisa menghebatkan dirinya apabila tidak menghebatkan gurunya? Bagaimana guru bisa menghebatkan anaknya kalau kita sendiri tidak menghebatkan diri sendiri dulu? Maka awali dengan diri kita. Ibda min nafsi. Awali dengan diri kita. Awalinya dengan apa? Memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dan diperintahkan oleh Allah, diutus ke muka bumi ini adalah yang pertama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah, aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak dulu, baru setelah itu ilmu baru akan masuk. Maka ketika ibu dan bapak guru memberikan contoh teladan akhlak yang baik, anak-anak bisa meniru, maka insya Allah transfer of knowledge itu akan lebih mudah kepada anak-anak. Ketika kita sudah disayang dan disenangi anak, Pak, jangan sampai anak-anak ketika mendengar Pak Anjar, ini Pak Anjar digalak lah, marah-marah lah, misalnya seperti itu. Ngajarnya juga mata pelajaran yang kurang disuka, pasti image anak-anak itu sudah lain. Tapi kalau kita sebagai figur guru sudah disayang dan menjadi teladan bagi anak-anak, maka insya Allah anak-anak itu senantiasa mengharapkan kita, mengharapkan kehadiran kita, sehingga dikangeni, Pak. Wah, besok ada pelajaran Pak Anjar, gurunya nyaman, gurunya santun, pakaiannya selalu rapi, kan begitu, badannya wangi, masya Allah tabarakallah, ketika lewat luar biasa, insya Allah tabarakallah, santun, beradab, kan indah sekali Bapak kalau demikian. Maka insya Allah ini semua pastilah sudah menjadi bagian dari kita sehari-hari, dan tetap ini yang wajib kita jaga sampai kapanpun, agar benar-benar kita mendapatkan generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z yang akan datang, yang tentu saja sekali lagi diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, karena ini terkait dengan silaturahim, kembali lagi jamaah, kalau silaturahim senantiasa diikatkan dengan kalimat halal bihalal, sesungguhnya kata halal bihalal itu bukanlah dari bahasa Arab yang asli. Kalau kita melihat di kamus bahasa Arab, bahkan ada kamus yang besar yang luar biasa yang diterbitkan oleh orang Jogja dari pesantren yang luar biasa dari Krapyak, namanya Kamus Al-Munawwir. Itu tebalnya luar biasa, ribuan halaman, tidak akan pernah Bapak temukan kata halalun bihalal, tidak ada. Lalu dari mana halal bihalal ini muncul? Maka beberapa kali salah satu yang mengusulkan adalah Bapak Ustadz Wijayanto, mengusulkan yang pertama kepada Pak SBY, kepada Pak Jokowi termasuk, kepada Ibu Mega, untuk maaf Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, agar kata halal bihalal ini yang merupakan bagian dari budaya murni dari Indonesia, Pak, murni Indonesia, dipatenkan, Pak. Dan ternyata sampai sekarang belum ada aturan yang mematenkan halal bihalal. Pak, halal bihalal ini adalah yang kegiatan atau budaya yang sangat luar biasa, manfaat dan besar sekali dampaknya. Halal bihalal pertama kali dilaksanakan oleh KGPAA Mangkunegaran, raja yang keempat di Mangkunegaran, yang biasa dipanggil dengan Pangeran Sambernyawa, Pak. Dulu sebelum beliau, pelaksanaan kumpul-kumpul pada saat Syawalan itu betapa sulitnya, Pak, menghabiskan waktu yang banyak, karena seluruh abdi-abdi dalam itu harus berdatangan satu persatu, sungkem kepada raja, sungkem kepada pemimpin-pemimpin kerajaan, satu persatu bisa berhari-hari. Nah, maka Pangeran Sambernyawa inilah mulai menginisiasi kegiatan Syawalan yang sekarang bisa kita lakukan ini.
Bagaimana caranya? Kumpulkan di pendopo, kata Pangeran Sembernyowo. Kumpulkan semua abdi dalam yang ribuan itu. Seperti halnya sekarang ratusan. Kalau kita datangi satu persatu akan lama. Tapi dengan berkumpul seperti ini, cukup dibacakan ikrar sawalan tadi oleh Al-Ustadz Al-Hafidh. Masya Allah, cukup semuanya mengatakan. Dan insya Allah dalam hati sudah saling menghalalkan. Betul Bapak Ibu? Tujuan halal bihalal adalah saling menghalalkan apa yang sudah kita konsumsi. Bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi hebat kalau apa yang pernah kita konsumsi dari sumber yang tidak baik, sumber yang tidak halal. Boleh jadi ini menjadi hambatan kita Bapak Ibu. Ya Allah, kenapa sih kok kata-kataku, pembicaraan saya ketika saya menyampaikan pengetahuan kok seringkali seperti tidak didengar oleh anak-anak. Barangkali ada satu masukan yang terkonsumsi oleh kita dari sumber makanan yang haram atau sumber makanan yang tidak baik. Bukankah hal-hal yang tidak baik yang kita konsumsi itu mengalir di dalam tubuh kita, tumbuh menjadi daging kita? Bahkan Rasulullah sampai mengancam hal-hal yang datang dari hal yang haram, makanan sumbernya hal yang haram, fandar auladi, yang pantas adalah tubuhnya dibakar dengan api neraka. Maka hati-hati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Boleh jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan kita dalam menyampaikan materi kepada anak siswa kita terhambat. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kita yang masih banyak kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sekali lagi, belum lurus hati kita. Belum lurus untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Maka ini harus diluruskan dulu, ikhlaskan dulu. Maka saya senantiasa, dan juga ini jangan dilupakan Bapak Ibu. Terkadang ada yang terlupakan karena di sini para pendidik semua, dan saya yakin bapak-bapak ibu pengawas sudah sering menyampaikan masalah ini. Tapi mungkin untuk yang satu yang kecil ini tolong dijaga oleh Bapak Ibu. Anak-anak kita, siswa-siswi kita, anak didik kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Salah besar kalau ada yang mengatakan anak pintar gara-gara ibu dan bapak guru. Tidak benar. Anak pintar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cerdas itu adalah anugerah Allah. Bapak ibu guru hanya wasilah mendampingi saja. Maka awas jangan menjadi sombong dengan kata-kata seperti ini. Diluruskan dulu. Allah menitipkan kepada kita, siswa-siswa kita, mungkin berbeda antara SMA satu dengan SMA yang lain. SMA yang satu, SD yang satu, SMP yang satu, anaknya baik-baik. Sedangkan SMP yang lain, ya seperti itu. Masya Allah. Tidak mungkin Allah menitipkan seseorang kepada kita kecuali Allah telah menitipkan kemampuan pada diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kan Allah menyampaikan kepada kita. Tidak mungkin Allah memberikan tanggung jawab kepada kita jika Allah tidak menyertai kemampuan kita untuk memikul tanggung jawab itu. Akan tetapi ingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kita sebagai penegak hukum, kita sebagai pendidik diamanahi oleh pemerintah untuk mengajarkan yang terbaik, meskipun tadi banyak sekali halangannya, kata Bapak Wakil PGRI. Marah sedikit, gimana Pak Haji tadi? Masuk kategorinya pelanggaran hukum, HAM di mana-mana. Masya Allah tabarakallah. Bahkan sekarang hukuman itu bukan cuma hukuman fisik, hukuman verbal. Masya Allah tabarakallah. Ada bapak guru lewat saja, ada anak bersuit-suit, sudah termasuk pelecehan. Masya Allah tabarakallah. Mas ini hati-hati, Masya Allah tabarakallah. Berarti benar-benar bapak ibu guru itu menjadi suri tauladan yang sangat baik buat anak-anak. Maka berhati-hatilah kita. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, Allah tidak akan pernah memberikan balasan kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah yang Allah akan kita balas. Wa alaysa lil insanu illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa.
Dia adalah seseorang itu akan mendapatkan apa yang dilakukan semasa di dunia, kecuali semangat atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Itulah yang akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, dan balasannya akan ditampakkan kelak di hari kiamat. Apa yang kita lakukan, tujuannya untuk apa, seikhlas apa, sehebat apa kita menjadi pendidik. Dan Bu, Pak, ada titipan satu hal buat Bapak dan Ibu, karena anak-anak itu merupakan titipan dari Allah, maka kita senantiasa mohon kepada Allah, mohon kepada Allah, selipkan dalam doa-doa Bapak dan Ibu ketika usai tahajud, ketika usai sholat, ketika usai berdoa, maka selipkan doa ini. Ya Allah, jadikan siswa-siswiku siswa-siswi yang soleh dan solihah. Maka tidak salah kalau Bapak dan Ibu guru menyampaikan 4 doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Pertama Bapak Ibu, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah anak didik kita itu adalah anak kita? Orang tua di sekolah adalah Bapak dan Ibu guru, maka siswa dan siswi adalah anak-anak kita. Maka doanya adalah Rabbi habli minas sholihin. Maka kalau Bapak Ibu nanti mengawali ketika mau mengajar itu dengan kalimat ini, ya Allah, jadikan anak didikku anak yang soleh-solehah. Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua Pak, nanti silahkan dilihat di Al-Quran ya, ada surah As-Saffat. Kemudian berikutnya, Pak, Bu, anak-anak kita akan terhindar dari segala perbuatan buruk apabila sebagai muslim rajin beribadah, sebagai umat Islam rajin menunaikan salat. Maka doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini Pak doanya. Dan yang keempat, tolong ucapkan ini Pak. Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa. Kalau ini doa yang sangat umum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan 4 doa ini anak-anak kita kelak menjadi penolong kita di akhirat, menebarkan ilmu yang baik, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tundukkan sejenak, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassirhu kulli dunya waddin. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana wa ahmi jami'i mahajati dunya wa ukhra. Ya Rabb, jadikan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah keberkahan dari dunia, keberkahan sampai terbawa ke akhirat kelak ya Rabb. Jadikan profesi kami ini sebagai guru, sebagai pendidik ya Allah yang Engkau amanahkan kepada kami. Jadikan dan berikan keberkahan senantiasa. Ingatkan kami ketika melakukan kesalahan. Bimbing kami senantiasa ya Allah untuk membawa serta mendidik anak-anak kami, anak-anak yang benar-benar menciptakan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang beradab, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi pejabat-pejabat yang bermartabat
martabat insya Allah atas bimbingan kami ya Allah yang Engkau anugerahkan kepada kami ini. Berikan senantiasa kesehatan kepada kami ya Allah, berikan senantiasa kesehatan kepada kami ya Rabbi dalam mendidik putra putri bangsa ini ya Allah. Ya Rabb, tumbuhkan ikhlas dan sabar di hati kami ya Rabbi, agar kami tetap senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban kami, dan tentu saja sekali lagi agar apa yang menjadi amal ibadah kami Engkau terima, dan ilmu-ilmu yang kami transfer, ilmu-ilmu yang kami sampaikan kepada diri kami dan ilmu yang bermanfaat ya Rabbi. Juga untuk anak-anak kami ya Allah, kapanpun, dimanapun, setiap tahun, setiap waktu, jadikan anak-anak diri kami anak-anak yang senantiasa mengikuti ajaran ya Rabbi, anak-anak yang senantiasa taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan tidak pernah menyakiti dan melukai perasaan orang tua serta bapak ibu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iimani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'uufur rahiim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal kaafiriin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi